Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama. Sang Firman menciptakan terang. Sang Firman menciptakan cakrawala. Sang Firman menciptakan daratan dan lautan. Menciptakan berbagai hal tumbuhan. Menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Sang Firman menciptakan hewan kecil maupun besar. Sang Firman menghembuskan nafas kehidupan bagi manusia, yaitu Adam dan Hawa. Bahwa segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan lihatlah, langit pun menceritakan segala kemuliaannya, dan cakrawala juga turut serta memberitakan pekerjaan tangannya yang agung. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 101, baitnya yang pertama dan ketiga, Alam Raya Berkumandang. Itu berita lagunya, puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putera dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Persilahkan untuk duduk kembali. Marilah bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Di dalam Kidung Jemaat nomor 99 kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Kita Sorga Bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermeklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajar. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dibenar firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Pada awalnya Sang Firman menciptakanku dengan sungguh amat baik. Tetapi sekarang aku adalah si pendosa. Tanganku berlumuran dosa, hatiku berlumuran dosa, pikiranku, kakiku, tidak secuil pun dari aku yang bersih dari dosa. Sejak lahir pun aku telah berlumuran dosa. Hatiku ingin bebas dari dosa.
nuraniku menjerit ingin bebas dari dosa. Segala upaya ku coba untuk membebaskan diriku sendiri dari jerat dan belenggu dosa. Tapi semuanya sia-sia. Aku ingin kembali dekat dengan Sang Firman. Aku ingin kembali di pelukan Sang Firman. Oh, Sang Firman, aku berseru-seru kepadamu. Hampirilah aku, tolonglah aku, angkatkanlah aku dari dosa ini. Dengan bangkit berdiri kita bersama-sama menerima kabar sukacita dari Tuhan melalui Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Marilah kita bersama-sama nyatakan syukur kita dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 100, muliakanlah. Silakan duduk kembali. Bersama kita akan menerima firman Tuhan, tetapi sebelum itu marilah bersama-sama kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus.
Kami mengucap syukur Tuhan di dalam ibadah Natal tahun 2020 ini, Tuhan memperkenankan kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon dituntun oleh Roh Kudus, supaya kami dapat memahami, memperhatikan, dan akhirnya dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Semua hal yang ada di dunia ini berawal dari firman. Ia dialah Sang Alfa, Sang Pencipta langit dan bumi. Dan Sang Firman itu adalah Allah. Dia membawa terang bagi manusia ketika manusia dihantui oleh kegelapan. Dan kegelapan tidak kuasa untuk mengalahkan Sang Terang. Sang Terang datang ke dunia untuk menyelamatkan seluruh insan manusia. Yohanes, ya, dia utusan Allah, membawa mandat untuk bersaksi tentang terang, supaya banyak manusia ditarik dari kuasa gelap dan melihat terang itu. Tetapi sayang, tidak semua manusia mau untuk mengenal Sang Terang yang adalah pemilik dunia ini. Menjadi anak-anaknya adalah hal bisa diterima manusia jika mereka mau menerimanya. Saat ini Sang Terang sudah menjadi sama seperti manusia. Dia penuh dengan anugerah dan kebenaran, dan manusia dapat melihatnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat Natal untuk kita semuanya. Di dalam Natal tahun 2020 ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan
yang akan dibingkai oleh tema firman itu menjadi manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita telah menyaksikan narasi yang divideokan melalui atau berdasarkan Injil Yohanes. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Di dalam pembukaan Injil Yohanes ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menggambarkan hakikat Tuhan Yesus sebagai sosok ilahi. Ya, benar, Yesus adalah Sang Firman, atau di dalam bahasa Yunani adalah Logos. Karena Allah sangat mengasihi ciptaannya, Allah merancangkan jalan bagi manusia agar terjalin kembali hubungan, relasi, atau persahabatan dari Allah kepada manusia. Dan rancangan itu dilakukan dengan cara yang kreatif dan luar biasa totalitas, yaitu firman yang menjadi manusia. Itu adalah cara atau rancangan yang Allah berikan untuk umat manusia. Tindakan Allah yang hadir sebagai manusia ini menegaskan bahwa Allah itu bukanlah Allah yang jauh dan dari kejauhan membiarkan manusia bergumul sendirian di dalam dosa dan kegelapan. Ia bukanlah firman yang menggema dari atas sorga yang sangat jauh dari manusia, yang tidak sudi untuk bersentuhan dengan dunia yang gelap. Dia tidak seperti itu. Tetapi ia adalah firman yang menjadi manusia. Di dalam ayat yang ke-14, penginjil Yohanes menuliskan sebuah kalimat yang penuh dengan makna di situ, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dikatakan diam di antara kita, yang memiliki arti lain atau memiliki terjemahan lain, yaitu bisa juga berkemah ataupun bertenda. Itu artinya diam di antara kita. Coba panjenengan di rumah membayangkan sebuah tenda atau membayangkan sebuah kemah. Tentunya panjenengan semua sudah pernah melihat bagaimana bentuk tenda dan bagaimana bentuk sebuah kemah. Bertenda atau berkemah adalah gambaran kesementaraan dan kerapuhan yang menjadi hakikat manusia. Demikianlah Yesus Kristus menghadirkan dirinya sebagai manusia yang juga memiliki hakikat yang sementara dan rapuh sebagai manusia. Sekali lagi, sebagai manusia. Sosok Yesus yang terbatas ruang dan waktu. Sosok Yesus yang adalah orang Yahudi, keturunan orang Yahudi. Sosok Yesus yang berbahasa Aram atau terkadang berbahasa Ibrani atau juga berbahasa Yunani. Sosok Yesus yang dididik secara Yahudi, harus pergi ke sinagoga, ikut berziarah di bait Allah, membaca kitab suci. Itu menandakan dia, Sang Firman, diam di antara kita sebagai manusia. Atau dalam arti lain, Bapak Ibu pasti pernah mendengar istilah Immanuel, yang artinya adalah Tuhan beserta kita atau Allah beserta kita. Ya, Tuhan Yesus sudah ada bersama dengan kita. Itulah sebabnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus sangat mengenali murid-muridnya. Yesus sangat mengenali para simpatisannya. Bahkan Yesus juga mengenali para oposisinya. Karena Tuhan Yesus sendiri merasakan, Tuhan Yesus sendiri mengalami kehidupan seperti mereka. Atau biasa dikatakan, atau istilah yang biasa kita dengar adalah terjun ke lapangan. Itu saya rasa istilah yang pas untuk menggambarkan dalam sosok Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus pernah
masigul, dan juga pernah menangis di hadapan banyak orang ketika orang yang dikasihinya, Lazarus, meninggal dunia. Yesus menangis di situ. Sang Firman di dalam diri Yesus menjadi sama dengan manusia dalam segala hal secara lahiriah. Sang Firman bisa dilihat, Sang Firman bisa disentuh, Sang Firman bisa didengar, dan Sang Firman bisa diajak berkomunikasi. Itu semua dilakukan sekali lagi karena perasaan cinta, eros. Cinta agape yang begitu luar biasa. Cinta yang totalitas, cinta yang berkualitas, cinta yang menjalin komunikasi, cinta yang menjalin relasi nyata. Dan relasi ini bukan hanya mengangkat manusia dari kegelapan, dari keberdosaan, tetapi justru dengan relasi itu, ia masuk sendiri ke kegelapan, keberdosaan, menjadi bagian dari kegelapan itu. Supaya manusia itu sendiri yang menemukan persahabatan sejati dengan Tuhan. Yesus datang ke tengah-tengah dunia, menawarkan damai sejahtera untuk semua manusia. Seperti contoh Bapak Ibu dan Saudara, orang yang lebih tua sedang berkomunikasi dengan anak-anak kecil, mungkin balita atau kelas 1 SD atau TK. Agar terjalin komunikasi yang baik, si orang dewasa atau orang yang lebih tua ini, ia harus menjadi sama seperti anak-anak. Mungkin dengan ekspresi wajah, dengan gerakan, dengan intonasi atau nada bicara. Bukan malah sebaliknya. Anak yang menyesuaikan orang dewasa. Tidak. Dan tentu Tuhan Yesus, ini yang menjadi menarik Bapak Ibu dan Saudara, dan tentu Tuhan Yesus bukanlah seperti manusia, tetapi ia sungguh-sungguh manusia. Ini kata-katanya agak dibalik-balik Bapak Ibu. Yesus bukan seperti manusia, tetapi Yesus sungguh-sungguh manusia. Ini adalah kabar baik, ini adalah kabar sukacita bagi kita semua, umat manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui firman Tuhan pada hari Natal ini, yaitu firman yang menjadi manusia, kita diajak untuk tidak NATO atau not action, talk only. Hanya pandai berbicara, tetapi tidak ada aksi yang dilakukan. Sudah waktunya semua ajaran-ajaran dari gereja kita ejawantahkan di dalam karya nyata sehari-hari. Sudah waktunya. Karena jelas Bapak Ibu dan Saudara, firman Allah secara nyata sudah menjadi manusia. Dan beberapa waktu yang lalu gereja kita juga sudah membagikan atau berbagi kasih dengan wujud sembako bagi saudara-saudara kita. Dan ini adalah hal yang baik, langkah yang positif, langkah nyata yang bisa kita upayakan bersama-sama sebagai sebuah gereja. Apalagi di masa-masa sulit atau di tengah-tengah masa pandemi sekarang ini. Kita dan gereja tidak perlu berlama-lama berkeluh kesah karena 1, 2, atau 3 hal yang harus kita hadapi. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kita semua, di semua lini, baik jemaat, baik majelis gereja, baik komisi-komisi yang ada di GKJ Jawa Tinggrat, saat ini harus bergandengan tangan. Harus beraksi secara nyata, harus berupaya secara positif. Kita dituntut untuk kreatif, kita dituntut untuk inovatif, kita dituntut untuk tetap gigih di tengah-tengah situasi pandemi ini. Dan jangan berpangku tangan, dan jangan mau kalah dengan keadaan. Di dalam Alkitab mengatakan, angkat tilammu dan berjalanlah.
dan tunjukkan kepada semua orang bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang pantang menyerah. Anak-anak Tuhan yang hidup dengan berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Damai. Dan Sang Juru Damai itu telah bersama-sama dengan kita, beserta kita. Selamat Natal untuk kita semua. Selamat bersukacita. Selamat berbahagia untuk kita semua. Ingat, Sang Firman kini bersama dengan kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Kini Sang Firman itu telah hadir di tengah-tengah dunia dan menjadi sama dengan manusia. Oleh karena itu, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan mengaturkan persembahan. Persembahan yang akan kita haturkan akan kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 10 dan 11 yang demikian firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Marilah kita mengaturkan persembahan dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 123 bait 1 dan 4. Selamat datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatukan hati, kita berdoa untuk persembahan kita ini. Ada sukacita di dalam hati kami, ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap kondisi keadaan kami. Engkau selalu memberkati kami. Terkhusus Tuhan,
di dalam kami bersama mengikuti ibadah Natal di tahun 2020 ini, Engkau memberi kesempatan kami mengucapkan syukur atas semua berkat dan pertolongan-Mu dengan kami mengumpulkan persembahan. Terimalah Tuhan, sucikanlah, dan biarlah Engkau sendiri akan memakai semua yang ada di gereja kami ini untuk kemuliaan-Mu saja. Kami serahkan Tuhan, semua rekan-rekan kami yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini, berilah mereka hati yang akan takut kepadamu, sehingga apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan ampunilah kami Tuhan, jikalau dalam kami menyampaikan persembahan kami, ada hal yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri akan mengajari kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan memohon ampun atas dosa-dosa kami. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di muka bumi, di segala zaman, di segala tempat, dan juga waktu, marilah kita menyatakan kepercayaan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, bait 1, 2, dan 3. Aku percaya. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah bersama kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk ibadah Natal tahun 2020 ini. Kami sungguh merasakan sukacita karena Sang Firman telah bersama-sama dengan kami. Sang Firman sudah beserta kami di dunia ini. Kami mengucap syukur atas cinta yang nyata yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa yang baik, di tengah-tengah ibadah Natal ini, di tengah-tengah suasana sukacita kami ini, kami menghaturkan beberapa doa kepadamu. Kami mengucap syukur atas kehidupan bergereja di GKJ Joyotiningrat ini. Kami berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat-Mu di GKJ Joyotiningrat ini yang ada di Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E, dan juga kelompok Cemani, mulai dari anak kecil atau sekolah minggu sampai adioswo. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati segenap jemaat di GKJ Joyotiningrat ini. Kami menyerahkan
apabila ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup yang berat, kiranya Tuhan berkenan untuk menolong, Tuhan berkenan untuk memberikan jalan atau membuka jalan, supaya saudara-saudara kami dapat menghadapi segala pergumulan itu dengan sebaik-baiknya, dengan seturut dengan kehendak Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus, segala permasalahan dapat dilalui dengan baik. Tuhan yang baik, kami pun juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, atau puji Tuhan sudah ada di dalam masa pemulihan, dan ada saudara kami yang ada di dalam masa lansia yang membutuhkan perhatian secara khusus. Kami berdoa, dimanapun saudara-saudara kami berada, kiranya berkat Tuhan selalu tercurah dan turun atas saudara-saudara kami. Kami memohon kepadamu, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pemeliharaan. Kami berdoa supaya Roh Kudus senantiasa menuntun, sehingga di dalam keadaan apapun, saudara-saudara kami tetap berserah, percaya kepada setiap rencana Tuhan, dan hidup dengan berpengharapan. Kami menyerahkan sepenuhnya saudara-saudara kami ini, Tuhan. Dan kami secara khusus juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dan khususnya kota Solo. Kiranya Tuhan berkenan senantiasa memberkati bangsa Indonesia dan kota Solo. Kami berdoa supaya seluruh masyarakat Indonesia dan kota Solo dapat hidup dengan sehat, saling menghormati, saling menjaga toleransi antar umat beragama, saling menjaga kerukunan, saling menopang, mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di atas bangsa kami, di kota Solo ini, itu adalah sejarah yang Tuhan perkenankan. Kami percaya apapun yang Tuhan tulis akan berujung kepada damai sejahtera. Tuhan kami yang baik, ini doa dan seru kami. Dan kami akan mengakhiri rangkaian doa kami dengan menyanyikan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi manusia. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu
dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih.